Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Umum Gaida Az-Zahro dari kelas BK3B, program studi bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 yang diampu oleh Bapak Jainal Mutakin MPD. Yang pertama ada cara Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memberdayakan perempuan. Di antara persoalan sosial yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Bermunculannya kriminalisasi yang menjadikan perempuan sebagai korban telah mencangkup lama menjadi perhatian pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Hingga kini persoalan tersebut masih relevan untuk terus dicarikan formula antisipasinya. Muhammadiyah merupakan salah satu dari sekian elemen masyarakat yang cukup konsen dalam menyelesaikan persoalan perempuan akibat diskriminasi yang melanda mereka. Diskriminasi terhadap perempuan menjadi perhatian sejak awal berdirinya Persyarikatan di era Kiai Ahmad Dahlan. Ajaran Kiai Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kiai Ahmad Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat. Karena itulah Kiai Ahmad Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Komitmen Muhammadiyah dalam hal perlindungan hak perempuan salah satunya adalah dengan dibentuknya Ortom Aisyah dan Nasyiatul Aisyah. Yang selanjutnya ada kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Seiring dengan kesadaran perempuan yang mempertanyakan tentang sejauh mana peran agama dalam memberikan rasa aman kepada perempuan dari berbagai tekanan, ketakutan, dan ketidakadilan, maka perlu direspon dengan tafsir keagamaan yang kontekstual dan dinamis. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah selagi tidak muncul suatu ketidakadilan dan diskriminasi, baik laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni yakni marginalisasi, subordanisasi, atau anggapan tidak penting. Terus ada pelabelan negatif, kekerasan, dan beban kerja ganda atau lebih. Ketidaksetaraan gender yang menimbulkan ketidakadilan ini menyebabkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia harus ikut serta menyumbangkan pemikirannya dalam masalah pemberdayaan perempuan ini. Tuntutan ini sebenarnya sejalan dengan semangat tajdid Muhammadiyah yang sudah digagaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tegas terhadap tajdid dan keterbukaannya
terhadap perubahan menjadi Muhammadiyah sebagai organisasi yang dinamis dan bisa menyesuaikan diri dalam perubahan. Dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersikap tegas terhadap aspek-aspek kultural yang disebut bid'ah dan sikap taklid yang membelenggu umat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Penguburan jenazah yang sederhana merupakan suatu contoh yang mengajarkan kepada umat Islam agar berhemat tanpa menghilangkan unsur-unsur yang diajarkan Islam. Di sisi lain, ini juga membuka Muhammadiyah untuk terbuka dan fleksibel terhadap unsur-unsur inovasi baru yang membawa maslahat, walaupun dari manapun asalnya inovasi itu, asalkan tidak bertentangan dengan kedua prinsip di atas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sejalan dengan keterbukaan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang beradaptasi terhadap pemikiran dan institusi yang berasal dari kolonial Barat dan Kristen, seperti pendidikan, kurikulum, pakaian, panti asuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah berpandangan bahwa perempuan dalam berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dan misi dan fungsi melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai dengan kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup, serta hitah perjuangannya sebagai acuan gerakan. Langkah-langkah strategis tersebut adalah langkah strategis menuju organisasi, menuju manajemen, atau ART, anggaran rumah tangga. Di dalam AD atau ART terdapat MKCH, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup yang semua masuk dalam visi dan misi Muhammadiyah, yaitu amal ma'ruf, mencerdaskan, sejahtera, dan madani. Dengan demikian jelas terdapat langkah-langkah konkret sebagai bentuk perjuangan, antara lain memperjuangkan politik, memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan ekonomi, dan memperjuangkan sosial dan budaya. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, sejahtera, dan adil. Peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan, sebagaimana yang dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral untuk menunjukkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Muhammadiyah
secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk membentuk masyarakat utama atau masyarakat madani sebagai pilar untuk terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sejak awal, manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa secara berpasang-pasangan, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, berpasangan inilah manusia menjadi semakin bertambah jumlahnya seiring dengan kebutuhan biologisnya. Semakin berkembang manusia di dunia ini, semakin berkembang pula kebutuhan untuk pemenuhan hidupnya sehari-hari, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, sampai papan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan antara manusia hanya dapat dilakukan dalam suatu kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, setiap manusia tidak dapat hidup sendiri dan setiap manusia selalu berhubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara organisasional, Muhammadiyah memang beruntung sebab tidak pernah terlibat di dalam dunia politik yang sangat profan. Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik secara organisasional. Muhammadiyah berada dalam ruang netral politis. Jika ada orang Muhammadiyah bertindak dalam ruang politik, keterlibatan itu bersifat individual dan bukan organisasional. Maka Muhammadiyah secara organisasional menjadi tidak terlibat. Akibatnya, Muhammadiyah tidak pernah berhadapan dengan kekuatan politik baik pemerintah maupun partai politik, sehingga Muhammadiyah selalu selamat dalam perhelatan politik di negeri ini. Dukungan politik yang diberikan oleh Muhammadiyah adalah dukungan individual, bukan dukungan institusional. Oleh karena itu, Muhammadiyah bisa mengembangkan lembaga pendidikannya, pusat kesehatannya, dan juga lembaga ekonominya. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa sebuah hal di atas dilakukan oleh Muhammadiyah semata-mata untuk berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan, mengembangkan sumber daya manusia.